Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama kita di tim cerita rakyat. Alhamdulillah kita berkunjung ke daerah situs Ciburuy. Ciburuy, iya betul. Alhamdulillah, Pak Ustadz mungkin ini lebih detailnya ini sejarah apa Pak Ustadz di sini? Memang di sini itu sejarah daripada perjalanan Prabu Kian Santang dahulu. Jadi dia lagi menimba ilmu, lagi menyepikan diri. Yang mana dia itu petilasannya itu ada di sini, gitu. Dulu itu. Itu. Jadi di sini Pak Ustadz. Gitu. Insya Allah lah ini juga saya kan udah lama tidak bertemu sama si Kang Nana gitu. Sekalian silaturahmi, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Saya udah lama nggak ketemu dengan beliau teh gitu. Kita akan lanjut ke izin dulu ke juru kunci ya. Siap. Sambil nanti inian lah, Ande apa namanya? Kan di sini ada apa namanya anak-anaknya itu yang bule-bule gitu. Kalau istilah itu apa albino gitu. Saya juga belum tahu persis apa menggali dari mana atau gimana gitu kan. Yang anehnya itu cuma itu bule-bule kurang lebih ada 10 orang kalau nggak salah. 10 orang Pak. Itu. Untuk tim cerita rakyat jangan lupa subscribe, like dan komen, share dan share pokoknya. Yang mau agar kalian nggak ketinggalan video cerita rakyat. Assalamualaikum. Aduh, Nona, sehat? Allah nyan ya lawas tilawas sehat ya. Halo, wakpena ya Kang Dek. Itu taman lama ya maro akbar. Subhanallah. Nah ini gengs, jadi juru kunci situs pemelihara Ciburuy ini aduh. Wawuh keneh teh kan dia aduh. Masih. Apal keneh, aduh alhamdulillah nyaan ya. Kieu we jeung Mang Nana teh. Lain gagah keneh wae ya. Asa ngora wae cekeng teh mana mah. Asa ngora wae teh. Kumaha eta bisa kitu tah? Bebas pikiran. Subhanallah tah eta. Gitu. Us. Itu. Ka mana wae na Kang na? Nah di dieu we. Di dieu wae. Nya sarua deui teh kieu nya sum hujan komo ka dieu hujan wae nya na. Badak wae. Iya, eta barudak karayang apal ka dieu ceung hayu. Ka Ciburuy ceung ka situs Ciburuy mah da naon? Wawuh jeung ieu na oge ceuk teh lain batur. Jeung si Kang Nana mah ceuk alhamdulillah itu hayu we urang silaturahmi ceuk teh kitu nya ngananya. Itu eta yang ngobrol nya masalah situs-situs nu aya di dieu gitu Kang Na gitu. Itu. Nanti perjalananna Prabu Kian Santang gitu. Ayo teh wargi ti ieu di Jampang Surade mohon gitu. Ya alhamdulillah tim cerita rakyat kita sudah nyampe lokasi yang dimana lokasi ini tersebut di daerah Ciburuy. Alhamdulillah tadi kita diajak jalan-jalan ya ke pintu ke atas pintu ke satu Pak ya. Apakah bisa dijelaskan Pak? Itu pintu ke satu itu pasti ada apa ya? Gimana? Pak, lebih jelas lagi? Ya. Jadi pintu ke satu gitu ya, mau tahu gitu tempat ke satu itu, pintu ke satu itu apa Pak sebenarnya? Jadi yang disebutkan pintu ke satu ataupun yang disebutkan sekat yang pertama itu ya. Itu mengulas masalah dasar ilmu atau arti dasar pengalaman yang di bawah itu kita biasanya harus bisa beradaptasikan. Betul. Jadi ilmu dasar gitu ya. Ilmu dasar. Nah, dengan peringkat kedua itu baru istilahnya mempelajari dalam masalah ilmu antara lahir dan batin. Betul, sudah naik ke tahap batinan. Betul, tahap kedua. Nah, yang ketiga baru istilahnya membuahkan ataupun yang membuktikan hasil pembelajaran dari tingkat ke-1 sampai ke-2. Jadi tingkat yang ketiga itu membuktikan. Padaleman yang itu yang di padalemannya. Sekarang dibilangnya tapak gawe. Jadi mun dina tahapan ilmu mah
syariat torekat hakikat Ya. puntennya eta namanya Ya, itu sebenarnya Jadi untuk pintu tadi kita pertama masuk itu untuk dasar Pak ya. Dasar, ya. Dan kita yang kedua untuk mempelajari mempelajari dan memahami. Mm. Gitu. Yang ketiga itu istilahnya membuktikan. berarti yang di atas yang saung apa tadi itu? pedalaman Oh, yang pedalaman, pedalaman. Oh itu untuk meningkatkan Pak. Meningkatkan. Jadi untuk lebih mendekatkan diri ataupun harus memperkuatkan gitu. Lamun cek bisa teh lebih teuleum lah keur neuleumannya nu lebih ieu lebih jero. Ya pun cek saku anu sebatkeun kapungkur mah sebatkeun teh nganjang ka pageto. Oh betul. Jadi tos ngauningakeun sok sanaos teh acan anu kasebatkeun ngaranapan dinten anjing atanapi dinten pageto. Nah, Oh subhanallah. jadi tos dugikeun kana kasebatkeun tingkat hakikat. Dan yang menarik tadi kan ada cerita benda pusakanya Pak ya. Berarti di rumah yang di atas sana Nah, Pak itu ya. yang di pedalaman. Disimpan Itu yang benda pusakanya disimpan Pak ya. penyimpanan yang berbentuk kujang, Kujang sama apa? tombak, trisula dan kepala tongkat. Ada Dan berapa juga, jenis Pak itu bendanya Pak? Itu ada 5. Oh 5 jenis. Ari eta mana non? Tulisan. Itu teh. Itu tulisan yang disebutkan Sunda Buhun atau napi Sunda kuno. Itu peralatan ataupun yang disebutkan peralihan aksara dan bahasa penyalinan dalam kitab suci yang disebutkan Taurat, Zabur dan Injil. Oh subhanallah. Kita diserat dina daun eta daun kayaknya lontar. daun lontar. Daun lontar itu Daun apa? lontar. Upami kapungkur sebatna gebang. Oh Gebang. Upami aya nama sebatkeun daun lontar teh gitu. Jadi dalam cara anu disebutkan hasil penyampaian. Nah, jadi ngalontarkeun kalau masalah generasi anu bakal datang gitu. mutarakeun Iya. Umum cek aya nama kan ngaterjemahkeun atau napi ngadugikeun atau napi ngabewarakeun gitu. Jadi eta dugikeun ka disebatna daun lontar. Jadi Dan tadi kan ada di sekitar itu dibatas Pak ya, Ya. oleh bambu Pak ya. Kenapa Pak dibatas oleh bambu itu? nah, Apakah itu yang gimana Pak? itu yang disebutkan hutan larangan tetapi lokasi-lokasi yang diistimewakan. Betul. Jadi tidak semua tempat itu sama. Iya betul. Jadi itu untuk yang dikatakan putra dan putri ataupun keturunan para raja. Gitu. Jadi beda dengan yang dikatakan tempat-tempat yang disebutkan warganya. Betul. Dan ada yang menarik lagi nih Pak tentang apa ya? Kan di sini asli daerah Garut Sunda Bapak ya. Tapi kok ada anak kecil dan yang albino ya? Iya, Yang tadi albino saya tuh yang kaget tertarik pas Pak lihat. pas kita pertama masuk ke sini tuh. masuk Dan anak Bapak pun ya Pak ya? Ada 2 gimana Pak? Itu yang ditemukan sejarah wujud hidupnya. Oh sejarah Wujud hidup. Gitu. Jadi itu dalam sejarah pun juga ada yang dikatakan peninggalan ataupun generasi penerusnya sembah dalam keputihan atau napi yang disebutkan sejarah Munding Laya. Oh Munding Sembah Laya. dalam keputihan. Ya. Munding Laya. Dan itu berapa orang Pak yang di sini nih, Pak? Yang di kampung Ciburu ini 10 orang. Berarti itu satu pasang Pak ya? Pasangan. Oke, satu pasang. Dan sekarang pun masih ada yang Masih ada yang udah punya cucu sampai balita yang umur 2,5 tahun. itu turunan-turunannya ada semua albino atau apa gimana Pak itu Pak? Yang udah punya cucu? Enggak, Enggak, ada yang normal aja. normal. Ada yang normal. Jadi yang albino ataupun yang putih itu punya anak, tapi anaknya biasa. Gitu. Betul. Sehingga menurun yang disebutkan tidak mendapatkan atau tidak seperti orang tuanya. Mungkin ini Kang Alip mau bertanya nih sama orang seputar sini aja. kalau ini rumah adat Patamon itu apa ya, Pak? Rumah adat Patamon itu bisa dikatakan untuk peristirahatan atau pertemuan para pengunjung ataupun para tamu. Bisa dikatakan juga untuk disebutkan balai informasi. Balai informasi. Dan di sini juga ada saung lisung ya Pak. Saung lisung itu bisa dijelaskan gimana? Saung lisung waktu di sini itu mengadakan acara tasakuran ataupun hajatan, itu saat acaranya padi itu ditumbuk dan sampai istilahnya membuat tepung itu
pakai jublek. Ya sampai sekarang masih tetap itu diadakan ataupun dijalankan. Saung lisung, saung leuit, Terus, kayak keneh lumbung gitu. padi. Kalau Jadi, saung leuit itu apa Pak? Lumbung padi itu tempat penyimpanan hasil bumi. Oh, tempat penyimpanan. Ya semacam jagung, kacang ataupun bolet dan padi khususnya itu disimpan di sana untuk perbekalan waktu yang disebutkan acara hajatan. Kalau sekarang mungkin gudang lah. Iya, gudang lebih bagusnya. ayo nama Kosmos leuit. Oh, kosmos. Nah, Kosmos kalau ya nama. betul, lebih canggih sekarang. Kosmos. Bapak itu jadi juru kunci dari tahun berapa Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Belum lahir ya saya. Keturunan jadi turun temurun Oh, turun-temurun. dari nama lamana Kang Nana unsur ka Kang Nana. Berarti Bapak asli sini. Asli. Upami diresmikeun mah eta ti payun nuju waktu Rama paling teh nya. Zaman lama. Nuju zaman Rama tetapi aki Bapak. oh ku Rama tahun 82 Tahun 82. tahun 82 diresmikeun ku di langsung pusat Ya, ya. kita mah kan lahir. Belum Kita belum lahir, kita belum lahir. Kang Nana ge karek umur sabaraha tahun teh? 3 tahun. 10 tahun. Mungkin Pak Ustadz ulah ini ya, Oh, udah lahir ya. Abdi mah Tapi Pak Ustadz lebih muda dari kita. dari zaman Galunggung teh. Betul. Kelas 2 SD itu lepat nih. Kelas 2 SD. Tahun 82. Mau wes lain mau wes. Ah, patosnya. 78. Oh, berarti ya kene tapi mal inget Galunggungnya. Rubana. Aya ninggal abu-abu nama Rubana. ya abdi penasaran ka Kang Nana ieu perkawisan numpuk teh mangelisung mangejublak eta halugna gitu halugna masih Iya, aya Hayang halu nah Masih ieu mah. masih aya. Cuman disimpannya ya di Sumabregeun sareng alat-alat nu saresna gitu. jadi itu kalau bekin dilebetin kana benda pusaka atau napi kumaha Itu kemudian teh seperti di museum gitu kan masih dipajangkeun atau dipajangkeun gitu. tapi masih aya Masih. nanti mah biasa pengen dengar tim cerita rakyat ningal apa gitu kan Manawi gitu. karena kan itu terus puluhan tahun bilang Ya. Kalau di sini Pak apa namanya? Mistisnya atau kejanggalan-kejanggalannya apa saja ya Pak? Seperti apa saja gitu. Kalau masalah kejanggalan itu banyak. Banyak. Dikatakan bertemu dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bikin shock atau bahasa legenda gitu. Jadi ya kadang-kadang disebutkan anu belang teh gitu. Yang belang itu Jadi yang belang itu yang disebutkan mau. harimau ya. Yang bilang harimau gitu. Jadi itu jadi warga ataupun orang yang mau berziarah ke sini malam di tempat yang mau berdoa itu kadang udah ada gitu. Banyaknya Atau itu ketika yang di sini apa ya mewujudkan mungkin ya itu ke tamu apa ke bapak apa ke warga sekitar itu antara tamu dan warga. warga Kalau bagi saya sendiri mah itu hanya sekilas. sekilas Gitu. saja Saya begitu. jadi kayak sepertinya seperti bayangan. Gitu. Jadi yang paling tarik itunya adalah rasanya. Kita tempat bisa dikatakan hodamnya. Gitu. aura Oke, jadi begitu tadi mungkin ada Yang sering menampakkannya apa gitu Pak? Apa yang si belang atau mau yang seringnya? Yang sering 3 jenis. Tiga jenis. 3 jenis yang disebutkan harimau, ular, dan yang dikatakan kuda samprani. Itu yang punya sayap. Ada sayap. Tunggangan. tunggangan ya. Ya, jadi kami aya nama kendaraan. Kendaraan. Ya, kami aya nama tanapi perwakilan anu tiasa ngadegikeun. Itu betul Oh, jadi kalau ke bapak mah cuman ngelewat doang gitu ya, cuman bayangan-bayangan. Tapi pernah nggak
didatangi ketika tidur, ketika mimpi pernah nggak didatangi? Kalau di dalam mimpi sering gitu. Bisa diceritakan secara detailnya gimana gitu Pak? Kalau masalah dalam mimpi itu kebanyakan ataupun yang paling sering terjadi itu saya mimpinya dibawa-bawa ke tempat-tempat. Tempat gimana Ya Pak? seperti kalau sekarang mah bisa disebutkan dibawa berjaro gitu ya. Ya ke makam-makam akan ataupun patilasan-patilasan yang berhubungan ataupun yang berkaitan. Kalau tentang silsilah ini nyambungnya kemana Pak? Kalau ini ke Pemijahan, Kampung Naga, Banten Lama, dan Cabuaya, dan lain-lain. Masih banyak Pak di Masih daerah. banyak. Oh di luar Garut pun masih banyak ya? Banyak. Silsilahnya. Kalau datang ke sini apakah ada pantrangan gitu Pak? Atau gimana? Kalau yang datang ke sini itu kalau mau berkunjung ataupun berziarah itu selain di hari Selasa dan Jumat. Kalau hari Selasa dan Jumat itu dibilangnya libur. Kalau di sini itu tidak menerima pengunjung. Tidak menerima. Tidak menerima Jadi libur. nggak tamunya aja, berarti warga sekitar pun nggak Warga boleh. sekitar pun juga sama, itu tidak bisa. Gitu. Jadi seperti saya pun juga sebagai pengelola ataupun pemeliharanya pun juga tidak bisa untuk mendatangi lokasi-lokasi tersebut. Mungkin penonton tim Cerita Rakyat penasaran Pak. Selasa sama Jumat itu kan nggak boleh ya. Meskipun Bapak gitu. Apakah Ya. itu ada perkumpulan doi? Apakah gimana Pak itu? Jadi dulunya hari yang dijadikan istimewa. Gitu. Jadi perkumpulan para raja ataupun para tokoh zaman dulu itu berkumpulnya di hari-hari waktu yang dibagikan istirahat untuk seperti kita ini. Dibilangnya rakyat-rakyat kecil. Oke, tapi mungkin lagi ada Pak. Iya, lagi Oke. ada kemana? Jangan lupa terus saksikan tim Cerita Rakyat akan melanjutkan cerita dari sekitar lingkungan situs Ciburuy karena kondisi lagi adan. Kita akan next. Alhamdulillah tadi kepotong ya karena dikarenakan sedang adan asar. Alhamdulillah kita bisa lanjut kembali. Mungkin dari tadi kita bertanya tentang seputar situs Ciburuy Pak ya. Ya alhamdulillah mungkin ada pesan Pak untuk penonton Cerita Rakyat yang harus disampaikan, yang mungkin ada yang berkunjung ke sini, pesan-pesan untuk penonton setia tim Cerita Rakyat, ada pesan-pesan? Jadi misalkan mau berkunjung ataupun berobservasi masalah sejarah, jadi diperbolehkan selain di hari Selasa dan Jumat. Kalau hari Selasa dan Jumat ada kemungkinan besar saya tidak bisa menerangkan ataupun tidak bisa melayani. Yang khusus pesan dari Kang Nana itu kalau mau berkunjung di sini selain hari Selasa dan Jumat gitu, yang mana hari Selasa dan Jumat itu bukan dalam artian menutup untuk bertamu gitu kan, silahkan saja gitu kan ya. Tapi kalau mau membuka daripada sejarah dan keadaan situs yang ada di sini itu di luar hari Selasa dan Jumat gitu ya. Insyaallah. Ini si Ade nih, aduh, hujanan. Hujanan terus kadek-kadek. Nah ini gengs, jadi Nah ini salah satu, iya. anaknya si Mamang ya. Jadi yang tadi udah diceritakan sejarah generasinya ini adalah yang disebutkan sejarah wujud hidup milik kita semua yang harus dijaga dan diriksa dan disifalkan sejarah kita semua. Kalau bukan kita yang menjaga dan meriksa, siapa lagi? Lain ai Mang Nana biasa ieu teh gitunya. Duka sawo matang, ka sawo naon nya. Rasa gelap. Tapi ai si Ade mah subhanallah. Lain namina si Ade. Jajang Gunawan. Oh Jajang. Oh laki ieu teh. Lelaki. Pameget deh. Terus, Subhanallah laki-laki nih. Ini laki-laki bukan. Dikirain tadi pasti mengira teh cewek gitunya, perempuan gitu. Karena kan mainnya bersama ponakan yang pendek rambutnya sama gitu. itu. Sama Kulit putih laki juga. putih gitu. Cuman ini yang dikatakan cirinya ini
rambutnya panjang. Kalau sama jenisnya kelaminnya tuh laki-laki. Dingin. Hah? Dingin, Dede. Siapa namanya tadi teh? Ajang Gunawan. Jajang. Oh, Jajang Gunawan. Habis hujan-hujanan itu kedinginan sampai mau gigil gitu. Ini biasa kalau habis hujan-hujanan nggak mau dijemput ataupun digendong sama siapapun juga, Susah, Pak, ya? kecuali ya harus bapaknya. Tadi juga karena pas begitu mau sholat asar tadi itu pas mau sholat asar teh mau digendong diambil nggak mau. Ya nggak mau. Kekeh cenah yang Sama uaknya ataupun sama kakek ataupun neneknya sama kakaknya juga nggak mau. Jadi bisa dikatakan saya ini adalah pawangnya. Nah betul. Subhanallah guys, tadi kita udah cari-cari udah pawangnya bapaknya ini teh. Udah begitu, adanya adalah saya. Betul. Jadi lagi ngadat apapun juga, gimana pun juga, tuh lagi nggak enak badan kalau demam, tuh takutnya ataupun punya rasa takutnya sama saya. Kalau sama ibunya atau sama uaknya, malah bertengkar gitu, ya kayak orang berkelahi gitu. Jadi memang seperti itu penonton setiap tim cerita rakyat tadi juga sama tim-tim kita udah dibujuk ya, susah banget ya. Alhamdulillah mungkin sama pawang kalau kata si bapaknya ya, alhamdulillah jauh banget ya, subhanallah jauh banget. Gantengna kayak jauh ya Mandi harus. Nah inilah kuasa Allah. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustadz untuk penonton setia tim cerita rakyat. Ya insyaallah alhamdulillah setelah kita beres ngobrol-ngobrol dengan Kang Ujang Nana gitu ya, alhamdulillah beliau adalah salah satu pemelihara di situs Ciburuy ini, yang mana alhamdulillah kita bisa menimba ilmu dari Kang Ujang, yang mana memang di sini itu adalah salah satu perjalanan daripada nenek moyang kita, yang khususnya Prabu Kian Santang, yang mana beliau salah satu penyebar agama juga di khusus ya di Nusantara ya maksudnya, dan termasuk di wilayah Garut juga alhamdulillah. Nah disinilah peninggalan beliau ada sebagiannya gitu ya, alhamdulillah yang masih tetap dirawat dan dijaga oleh mobil khusus oleh Kang Nana. Mudah-mudahan hasil daripada kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Nana, kita bisa mengambil hikmah dan bisa istilahnya itu berkah untuk jalanan kehidupan kita, yang mana titik inti di dalam istilahnya itu penggalian daripada ilmiah atau ilmu, baik ilmu secara lahiriah ataupun secara ilmu batiniah tadi juga memang di istilahnya itu telah kita lihat dalam dari proses dasar sampai ke tingkat yang ketiga ya, kalau istilahnya itu tingkat pendalaman, misalnya itu teh tadi teh lupa lagi. Bukan yang itu teh pedalaman gitu ya, yang mana memang subhanallah kalau kita memang bertafakur benar-benar itu memang kita harus, sebelum kita naik kepada tingkatan yang atas itu, kita harus bisa betul-betul menjalani daripada syariat, tarekat dan hakikat. Nah itulah intinya. Subhanallah. Alhamdulillah untuk penonton setia tim cerita rakyat, kita udah ada pesan-pesan dari Kang Arun Barok sama Yul Kunci tentang mengenai tempat ini. Mungkin yang sudah tahu ya alhamdulillah, kalau mungkin yang sudah tahu ya tadi ceritanya udah ada. Penonton setia tim cerita rakyat, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video cerita rakyat atau Kang Arun Barok. Dari kita udah. Oke. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.